Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatul littaqwa. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail Rajabun syahrullah wa qad faddalahu Allah ala sairil ashuri kafadli ala sairi khalqih wa sya'banun syahri wa qad faddalahu Allah ala sairil ashuri kafadli ala sairil anbiya wa ramadanun syahru ummati wa qad faddalahu Allah ala sairil ashuri kafadli ala sairil umami. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar acara Mutiara Fajar Radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, rekan-rekan sekalian yang ada di studio, Pak Saifuddin, Pak Haji Ahmad Mesto, Pak Haji Mansur, Pak Haji Kuswaji dan kawan-kawan semuanya, ibu-ibu, terutama keluarga besar Qasidah Jabal Nur dari Leker yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, kita sekalian di penghujung bulan Rajab ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan saat ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di taman surganya melalui sholat subuh berjamaah, zikir bareng-bareng, sholawatan bareng-bareng. Orang-orang yang melaksanakan ibadah subuh ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang akan senantiasa dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ketika sholat sunat saja kita laksanakan, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Apalagi ketika kita melaksanakan sholat subuhnya kemudian dilanjutkan dengan zikir bersama-sama kayak gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Rob, hendaknya engkau limpahkan keberkahan kepada umatku di waktu subuh, di waktu paginya. Sementara malaikat yang bertugas malam hari masih berada di waktu subuh itu, dan yang bertugas siang hari sudah hadir, sehingga malaikat malam maupun malaikat siang itu semuanya masih berkumpul karena barokah waktu subuh yang luar biasa. Malaikat berdoa untuk kita sekalian, Allahumma ti munfikon kholafa. Ya Rob, hendaknya orang-orang yang melaksanakan ibadah subuh itu engkau kasih rizki yang berlipat ganda. Apalagi mereka yang mau bersedekah kayak gini nih, misalnya Mbak Endah kirim makanan, ada Bu Istiana kirim minuman, ada ibu-ibu yang lain nggak tahu saya, ono kerupuk iku mau, ono lemper, ono opo ya. Nah, ini luar biasa. Malaikat yang berdoa, ya Rob, hendaknya engkau limpahkan rizki yang melimpah ruah, yang barokah kepada mereka yang sudah bersodakoh di waktu subuh. Fadilah yang kita peroleh ketika kita melaksanakan ibadah subuh
Yang pertama insya Allah sehat wal afiat. Yang kedua rizki kita melimpah barokah. Bapak Ibu sekalian, dipastikan akan menjadi penghuni surga. Karena Rasulullah menyampaikan la yalijun naro ahadun man shalla qabla tulu'i syamsi. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka orang-orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang melaksanakan ibadah subuh di saat kegelapan semesta hari kiamat kelak, kata Rasulullah, basyiril masa'ina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamati. Orang-orang yang keluar di saat masih gelap, di saat masih suasana malam yang gelap gulita itu, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka berilah cahaya yang terang benderang di hari kegelapan alam semesta, yakni pada hari kiamat. Dan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh itu fa innahu fi dhimmatillah, ada dalam perlindungan Allah. Orang-orang yang dilindungi oleh tim keamanan saja sudah merasa adem ayem, apalagi yang melindungi ini Gusti Allah. Maka insya Allah tidak akan pernah ada persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Dan apalagi ketika kita sekalian melanjutkan dengan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholal fajri fi jama'atin thumma qa'ada yadkurullaha ta'ala hatta tatul asyamsa thumma sholla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah. Orang-orang seperti Bapak Ibu sekalian ini insya Allah mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh dengan sempurna, dan dengan sempurna. Jamaah subuh gede fadilahe sing nglakoni mulya uripe, apik banget tumrap kesehatane, insya Allah gampang anggone mergawe sok nang akhirate swarga panggonane. Amin ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Pendengar ini insan mulia, ibadah subuh yang utama itu tandanya disayang Allah Ta'ala. Hidupnya di dunia dijamin sejahtera, kelak di akhirat bakal masuk surga. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa taraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya
wal karami. Nang pasuruan tuku kayu jati, melu pengajian, melu ngaji uripe mukti. Ana donya insyaallah karupukan rezeki, sok nang akhirat mlebu swarga kumpul Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Lontong tahu, lontong sate, hewong ayu aja mluwak wae. Melok ngaji ben adem atine, silaturahim kanca kancane. Iwak bandeng dikelo gule, hewong ganteng aja ngluyur wae. Melok ngaji ben adem atine, isok ketemu kanca kancane, insyaallah akeh rizkine. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa barik lana Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikan kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balikna ramadana waghfir lana dzunubana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Rajab itu bulannya Allah, istighfar ibadah yang utama. Sya'ban bulannya Nabi, sholawatan yang istimewa. Ramadan bulan kita, kita wajib berpuasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa bahzil maqasidana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau, alhamdulillah. Kata Abi Bakar Al-Balkhi, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, bulan Rajab itu bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Sakyi Zar'i, bulan Sya'ban itu bulan menyirami. Wa syahrul Ramadan syahrul hisadi zar'i, bulan Ramadan itu bulan kita sekalian menanam. Maka bulan memanen ya. Jadi bulan Rajab itu waktunya kita menanam. Bulan Ruah atau bulan Sya'ban waktunya kita menyirami, dan bulan Ramadan waktunya kita panen. Apa yang dianjurkan di bulan Rajab ini? Di bulan Rajab ini kita dianjurkan banyak membaca istighfar, meningkatkan akidah kita, iman kita, ibarat tanaman supaya kokoh. Lah kalau tanaman itu akar-akarnya sudah menghunjam ke dalam tanah, maka nanti akan semakin subur daun-daunnya, buahnya, dan lain sebagainya ketika kita sirami. Nanti di bulan Sya'ban kita sirami dengan memperbanyak bacaan sholawat, dan akan kita panen di bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena akidah ini kaitannya dengan hati, maka nilai-nilai Isra Mi'raj yang utama adalah tazkiyatun nafs, yang kemarin Jumat yang lalu sudah kita bicarakan bersama-sama. Selain mengikuti pengajian, melakukan kajian, banyak membaca, kita sekalian diajari oleh Said Hawa melalui bukunya Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, yang penting adalah tatahur, membersihkan hati kita dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk ya, kufur, nifak, fasik, musyrik, riya, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Itu semua kita hilangkan dengan apa? Dengan tobat. Kemudian yang kedua, kita sekalian melakukan tahakkuk, mencapai hakikat. Syariat yang kita lakukan ini itu hal-hal yang zahiriyah ya, bisa dianggap sebagai sampiran, sementara hakikatnya adalah isi bagaimana hati kita ini betul-betul nyambung kepada Allah. Maka yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Kita sekalian senantiasa melakukan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, tapi jangan pernah lupa syariat tetap dilaksanakan ya. Tidak boleh
karena menuju ke hakikat. Yang paling penting itu hakikat, kemudian meninggalkan syariat. Ya, kita perlu pakaian, kita perlu media, kita perlu serono. Zikir itu bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan perbuatan, dan bisa dilakukan dengan hati. Tapi sambil memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, jamaah kita, maka biasanya orang-orang Nahdlatul Ulama kalau wiridan itu dijaharkan, ya, mulai astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dianjurkan. Layak utuqamun yadhkurunallaha ta'ala illa hafat malaikah wa ghasyiyat rahmah wa nazarat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika berkumpul sebuah kaum sekian banyak orang, kemudian zikir kepada Allah, lah mosok meneng, imamnya meneng, makmumnya gak kerungu apa yang dibaca itu. Padahal yadullah ma'al jamaah. Allah itu seneng banget dengan jamaah, dengan sekian banyak orang. Andai kata ono sing elek, katakanlah sing elek iku wake, sing apik muk situk ditampa kabeh mergo ono sing apik. Nah, itu barokahe jamaah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, kita bicarakan bersama-sama tahalluk, berakhlak dengan nama-nama Allah yang mulia dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di Asmaul Husna itu banyak sifat-sifat Allah yang perlu kita contoh. Misalnya Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu meliputi seluruh makhluk, baik binatang, manusia, orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang masih kufur, semuanya mendapatkan pengasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks kita yang hidup di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kita harus senantiasa saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu antara satu dengan yang lain sepanjang tidak masuk ke persoalan akidah. Ya Latif, itu Tuhan yang maha lembut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika sifat-sifat seperti itu kita lakukan, maka kehidupan ini enak. Dimulai dari keluarga, ya, kita mulai dari keluarga, karena keluarga itu merupakan organisasi yang paling kecil. Ketika suami istri sama-sama mengedepankan sifat yang halus, yang lembut, maka insya Allah keluarga itu akan teduh, keluarga itu akan happy. Baiti jannati. Assalam, zat yang memberikan kesejahteraan. Kita bantu teman-teman kita yang tidak mampu. Ada yatim piatu, ada kaum duafa yang lemah fisiknya, mungkin sakit, rekan-rekan yang belum beruntung, fukoro, masakin, ya. Kalau kita membantu sama kita, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Ketika kita sekalian ini peduli kepada sesama kita, maka jangan khawatir, Allah nanti yang akan menggantikan kepedulian kita kepada siapapun yang kita lakukan. Al-Ghaffar, Allah itu maha pengampun. Maka kita berusaha menjadi hambanya, mencontoh dengan tidak dendam, ya, tidak ngamuan. Wal kadhiminal ghaidha, dapat menahan marah. Sebaliknya wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kepada sesama manusia. Kalau itu yang kita lakukan, enak kita,
teduh hati kita. Kita tidak gampang marah, karena orang yang marah itu gampang kena stroke. Ketika marah itu hormon adrenalin tumbuh luar biasa. Dan yang paling sering kita tonton di televisi, biasanya orang yang lagi marah langsung ambruk. Kenapa? Karena jantungnya memompa ya, naik ke kepala. Ternyata di kepalanya ini ada pembuluh darah yang pecah sehingga ambruk. Dan kalau kita tonton di televisi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, al-adl. Kita belajar berlaku adil, karena setiap manusia itu pasti membutuhkan perlakuan yang adil. Jadi apa yang kita rasakan, yang kita perlukan, maka kemudian kita ekspresikan ketika bergaul dengan sesama manusia. Al-Halim, penyantun, Asyakur, yang pandai bersyukur, dan sifat-sifat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala ya, mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, dan seterusnya ya. Bapak Ibu sekalian, ambil yang baik-baik, semuanya itu baik ya. Kalau kita sekalian berusaha untuk menirunya, berusaha untuk mencontohnya, berusaha kita terapkan sebagai bentuk perilaku kita. Karena sesungguhnya agama itu rohnya adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu yang diajarkan ya, bahwa tugas yang utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun pribadi masyarakat supaya memiliki akhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah selain kita mencontoh sifat-sifat Allah, kita sekalian juga dianjurkan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul ada suri teladan yang luar biasa baik. Siapapun yang berusaha meneladaninya, mencontohnya, insya Allah hidupnya happy, hidupnya sukses fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, selain tatahur, tahakkuk, dan tahalluk yang diajarkan oleh Sa'ad tadi, kita sekalian supaya hati kita ini betul-betul bersih dalam proses tazkiyatun nafas, secara khusus kita dianjurkan tidak marah, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Kita ingat arbaatun jawahiro fi jismi bani Adam, ada 4 mutiara yang diberikan oleh Allah kepada putra putri Adam, tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Apa yang pertama? Al-aql, akal kita. Ini merupakan mutiara yang tertinggi.
Yang kedua, ad-din. Kita dikasih agama. Agama itu tidak menimbulkan kerusakan, tidak melakukan kejahatan, berarti kehidupannya teratur. Orang yang beragama itu kehidupannya teratur, semuanya ada nilai-nilai etika yang harus dijunjung. Orang-orang yang beragama insya Allah hidupnya di dunia akan teratur, mengantarkan kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian adalah al-haya, rasa malu. Malu kalau diketahui melakukan perbuatan yang melanggar syara. Malu kalau diketahui melakukan kejahatan, melanggar tatanan. Ya, orang-orang yang seperti itu insya Allah mulia. Dan yang keempat, al-amalus sholihu, amal perbuatan yang baik. Nah, marah tadi itu dapat menghilangkan fungsi akal. Al-ghadabu yuzilul akal. Marah itu bisa menghilangkan akal, karena inna nafsala ammaratum bisu, itu berangkat dari nafsu amarah. Ketika orang itu lagi marah, maka ngomong tidak terkontrol, ya. Apa yang dilakukan itu banyak yang akan membawa kerusakan. Kadang-kadang yang ngelokno goblok, ngelokno dungu, ya. Kadang-kadang ya misui, ya. Kadang-kadang ngantemi, lek gak ngono ya melemparkan sesuatu dan lain sebagainya, bisa melakukan pembunuhan akibat marah. Nah, orang-orang yang seperti itu maka akalnya tidak berfungsi. Padahal tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Berbahagialah orang yang menjadikan akalnya sebagai raja dan hawa nafsunya sebagai budak. Karena akal ini yang akan menuntun kita. Oh, ini benar, ini salah. Oh, ini hak, ini batil, ya. Ini baik, ini buruk. Itu akal kita, ya. Nah, ketika akal sudah tidak digunakan, maka yang berperan itu nafsunya. Orang yang seperti itu, kata Sayyidina Abu Bakar, wa wailun, celaka, neraka wel, liman kana hawahu amiron wa akluhu asiron. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai patokan, dan akalnya sebagai budak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara ilmiah orang-orang itu kalau marah, risiko yang pertama kena serangan jantung. Berdasarkan penelitian, sesudah marah, ndak usah terlalu lama ya Bu Wiwi ya, mari muring-muring, gak usah suwe ngono ya, maka ada nyeri di dada ini, terasa nyeri, kemudian menyebabkan keluarnya hormon adrenalin. Nah, akibatnya bisa langsung ngeblak karena marah. Kadang-kadang sampai bisa menyebabkan stroke. Kenapa? Karena luapan emosi yang berlebihan itu membuat tekanan jantungnya ini keras sekali dan membuat pembuluh darah yang ada di kepala ini pecah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sampai mengingatkan, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jarewak kaji Romawi Rama, jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah,
Kalau orang jadi pemarah, teman jauh rezeki susah. Nah, kan ya. Jadi konsepnya la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya durung ono ilmu jiwa ya, ilmu kesehatan yang menjelaskan orang kalau marah itu nanti akan ada pembuluh darah yang pecah. Orang kalau marah maka detak jantungnya ndak karu-karuan sehingga menyebabkan nyeri dada. Apa maneh sing umure kaya nok ngarepku iki ya, sudah setengah tahun lebih ya belajar menjadi orang yang kebalikan marah itu apa? Sabar. Gak kebagian berkat yo sabar ya. Diladeni bojo kapate tepak yo sabar. Orang-orang yang sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Luar biasa dikasih ucapan selamat oleh Allah. Lek sing ngirim selamat itu Pak Misto, Pak Saifuddin itu biasa. Selamat yo, selamat ulang tahun. Tapi lek ngekei sing kei selamat itu Allah. Masya Allah, luar biasa. Jaminan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Marah itu bisa menyebabkan lemahnya kekebalan tubuh. Marah itu dapat memperburuk kecemasan, menyebabkan depresi, merusak paru-paru sehingga nafasnya tersengal-sengal. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Memperbanyak bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas panjang-panjang ya. Tarik nafas panjang-panjang. Nah, kalau misalnya berdiri, duduk ya. Kalau duduk masih marah, tidur ya. Kalau tidur masih belum bisa, kungkum ya, disiram ke wabe, ngambil air wudhu, kemudian sholat ya. Kalau yang sederhana, la haula wala quwata illa billah, sampai terus no ya kene, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Lek dodone mulai krasa rada nyeri, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Insyaallah ya, nanti kemarahannya akan kembali menjadi ibadah. Nah, orang-orang yang marah itu otomatis nanti akalnya sudah tidak berfungsi, maka hatinya semakin kotor. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berikutnya supaya hati kita ini dijaga kebersihannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata baik atau diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya berkata baik atau mulutnya diplester. Ono enggak kadang-kadang wong iku lho, angger ngomong iku mesti nyelekit. Wonten? Jare Gus Ikdam, wonge teko. Wonge kudungan apa? Abang ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, diam itu merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya. Makanya ada peribahasa yang mengatakan diam itu emas.
Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian memiliki ilmu pengetahuan, memiliki pengalaman yang perlu disampaikan kepada yang lain, maka jangan diam. Ya, Bapak Ibu sekalian, diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'a minkum mungkaron, ketika sampean melihat sesuatu yang mungkar, maka ubahlah, biadika dengan tanganmu. Lek gak iso dengan tanganmu, dengan lisanmu. Lek gak iso dengan lisanmu, dengan hatimu. Artinya kita sekalian ini diingatkan oleh Kanjeng Nabi bahwa hidup kita selain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang kedua wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita sekalian ini disuruh menyebarkan kebaikan dan menyimpan, menutup berbagai macam kejelekan. 24 jam Bapak Ibu sekalian harus beramar ma'ruf nahi anil mungkar. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna anil mungkar. Hendaknya beramar ma'ruf nahi anil mungkar. Aula kalau sampean tidak mau, yusallitanallahu alaikum syirarakum wa yad'una khiyarakum fala yustajabu lahum. Kalau sampean tidak mau berjuang, tidak mau beramar ma'ruf nahi anil mungkar, maka sampean nanti akan dikasih pendamping hidup yang paling jelek. Sampean nanti akan dikasih pemimpin yang paling jelek di antara kamu. Nah, kalau sudah ada pemimpin yang paling jelek, wis kadung wa yad'una khiyarakum, kita sekalian kemudian berdoa, fala yustajabu lahum, doa-doa kita gak ono gunane. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Ucapan-ucapan yang paling baik adalah yang senantiasa mengajak ke jalan Allah. Ucapan yang ma'ruf, ucapan yang ada faedahnya. Ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikan kalimat-kalimat yang baik seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Hendaknya kita sekalian ini mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibatin. Pohon yang baik itu asluha thabitun, akarnya menghunjam kuat ke dalam bumi sehingga pohon itu kokoh luar biasa. Wa faruha fis sama, dan cabang rantingnya itu menjulang tinggi sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha, setiap saat akan menghasilkan buah yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia supaya kita sekalian ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan ingat kepada Allah, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa zikir dan beribadah kepada Allah. Nah, sebaliknya kalimatin khabithatin, kalimat yang jelek, kasyajaratin khabithatin, seperti pohon yang jelek, ijtusat min fauqil ardi malaha min qoror. Pohon yang jelek itu akarnya rapuh sehingga gampang tumbang, kadang-kadang gak rubotok,
tapi ngeberki omahe wong, ngeberki mobile wong, ana sing ngeberki wonge sampai naudzubillahi min dzalik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio acara Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah, di sisa usia kita yang tidak lama lagi, kita pasti akan kembali menghadap ke hadirat Allah, dan seluruh aktivitas yang kita lakukan pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita belajar menjadi orang yang sabar, ya. Orang yang sabar itu memang berat, tapi ada contohnya. Menjadi orang yang paling hebat di dunia dan di akhirat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipisui yo alhamdulillah, ya. Dilempari batu, dilempari kayu, didoni, sing ngidoni legrek ya malah diparani. Lah kira-kira munggo rika ngono ya apa? Ndang geblako pisan. Nang diareke legrek, delok engkas Israel teko iku lah ngono. Lek Kanjeng Nabi ora, Kanjeng Nabi ku nang ndi ya aku kok ora didoni iki ya. Dikandani koncone jarene saiki wonge legrek sing ngidoni diparani, disambangi. Masya Allah. Diancam dipateni wis ping piro ae wis kadek buktine ya nyata, pedange ana, jarane ana, lubange ana, tapi Kanjeng Nabi blas tidak tertarik untuk membalasnya. Nah, orang-orang seperti itu insya Allah hatinya suci, hatinya bersih, nanti dihisap oleh Allah pertama kali, ya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena kesabarannya, dan dimasukkan ke dalam surga yang paling istimewa karena kesabarannya. Winginane jirnom kae ya rada wah gembelang-gembelang mlete ora apa-apa. Saiki wis tuwa, Bro, ya. Wong muring-muring arepe ngamplung datang geblak dhewe mati lho ya. Lara kabeh ya. Jadi berusaha menjadi orang yang sabar, dapat menahan marah. Insya Allah kita akan happy ya. Lah wong dilokno ae lho. Sing bales nguk Gusti Allah, ya. Wala afarajulun an madlimatin illa zatahullahu biha izzan. Wis awam diluokno lemu, pancene lemu kok ya wis ngono. Ya lek perlu nang jero ati lah tambah enak, gak ada kasur ora apa-apa ngono ya. Ala wong kok kurune kaya ngono, masa ana kancane watuk kok mencelat misale. Alhamdulillah. Wong kurung ini ki panganane gak pate akeh. Lek njahitno klambi yo cilik-cilik. Ya, wis pokoke diambil yang ngenakno ati. Wong ini Rasulullah yang menyampaikan. Wala afarajulun an madlimatin, wong iku lek disabar perkara didolimi koncone illa zadahullahu bi'izan, maka Allah yang akan memuliakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalimat-kalimat yang baik, panjenengan ingat satu hadis ya, idza mata benu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah, ya. Jadi ketika kita sekalian meninggalkan dunia yang fana ini, maka kita sudah nggak bisa sholawatan lagi, Mbak Wiwi, ya. Sudah nggak bisa lagi sampean ngasih sambal terasi. Mbak Indah wis gak iso maneh ngekei tumpeng, ya. Wis gak iso maneh nggawa lentu, ya. Sesuk iku
Jumat kan ono Abdul Qadiran, Pak, manakiban ya. Sampean mumpung saiki sik iso nggawa tumpeng ya Abdul Qadiran. Ya toh. Somben le ida mata benu Adam in qata'a amaluhu, wis gak iso gawe tumpeng maneh Mbak Indah ya. Gak iso ngekei lento maneh kecuali sodakotin jariatin, sodako jariah yang pahalanya mengalir. Sampean bantu anak yatim sekolah ya, sampean melok bantu bangun pondok, bangun madrasah, jalan lan liyo-liyane. Ketika itu masih dimanfaatkan, maka pahalanya, royaltinya akan dikirim oleh Allah kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian punya keluarga yang sudah wafat, maka niati amal jariah untuk bapak saya, amal jariah untuk suami saya, amal jariah untuk anak saya. Sampean oleh ganjaran, tur wong sing sampean kirimi iku mendapat kiriman pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, makanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Lek cara wong Jawa filsafate nur sifat, kayak lampu itu loh ya. Lampu itu kan panas, tapi meskipun panas dia tetap menyala karena dapat menerangi sekian banyak orang yang memerlukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, ilmu yang manfaat. Tu'ti ukulaha kulahinin biidni rabbiha. Itu terus menerus nanti akan menghasilkan buah, tidak dibatasi oleh waktu. Bukan hanya ketika masih hidup, ketika panjenengan sudah wafat. Maka tadi kalimat-kalimat yang baik, kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin ya, asluha thabitun wa faruha fis sama, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Jadi buahnya itu akan terus menerus sampean unduh, sampean rasakan. Meskipun sampean sudah berada di alam barzah, semakin mulia karena kiriman ilmu manfaat. Nah, panjenengan mendengarkan pengajian, panjenengan mengikuti pengajian kayak gini, ini akan menghadirkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama untuk panjenengan sendiri melaksanakannya, sehingga ibadah panjenengan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kullu man bi ghairi ilmin ikmaluhu ya'malu ikmaluhu mardudatun la tuqbalu. Yang tidak punya ilmunya itu amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, belum ketika nanti ilmu ini panjenengan sampaikan kepada keluarga, kepada teman dan lain sebagainya, maka meskipun panjenengan sudah kembali menghadap ke hadirat Allah, panjenengan akan tetap mendapatkan kiriman yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah wa waladin sholihin yad'ulah, punya anak yang baik, punya anak yang soleh, punya anak yang solihah, punya anak yang qurrata a'yun. Nah, untuk menjadikan anak itu baik, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bekali dengan ilmu agama. Kalau panjenengan membekalinya dengan ilmu agama, insya Allah, karena agama itu noto ben uripe dhewek teratur, ben uripe dhewek iku ora morat marit, maka anak-anak kita yang memiliki bekal agama itu insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang soleh solihah. Selain panjenengan nitipkan ke lembaga pendidikan, didongake anak-anaknya, didongake
Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan mingsanane Sayyid Abdullah bin Abbas yang kuburannya di Taif itu, sambil ngelus rambutnya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah, hendaknya anakku engkau beri pemahaman terhadap agamamu dan engkau beri ilmu yang dapat menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran. Atau Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul hikmah. Ya Allah, hendaknya engkau beri pemahaman anakku terhadap agamamu dan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat baginya dunia akhirat. Le anake wis kadung ndablek dadi arek sing beling salate naudzubillahi min dzalik gak patek jelas ya. Poso yo gak kuat jarene alasan macem-macem, apa maneh deres Al-Qur'an kok uangel tuturane. Lah niku wonten peneliti jenenge Dr. Fauzia Ad-Dabus saking Kuwait ya, anak-anak sing ndableke luar biasa niku dipun kengken ndongaaken. Sampeyan eling-eling dongane, Allahumma inni ushiduka anni radiyaan ibni jenenge sapa, atau radiyaan auladi le anake akeh. Wong riko tak sawang anake ya akeh ya. Jenenge sapa disebut situ-situ, ana sing rada paling beling iki Suparto ya. Ana Sueb misale ya. Ana Wiwi misale, aku diseluk kabeh ya. Tamamar ridho wa kamalar ridho wa muntahar ridho. Fallahumma anzilir ridwanaka alaihim biridhoi anhum. Lek cara Jawane, Gusti panjenengan sekseni kula ridho dateng anak kula jenenge niki kelawan ridho ingkang sampurna. Tamamar ridho, kamalar ridho, muntahar ridho, itu keridoan sing gak ono watesi. Fallahumma anzil ridwanaka alaihim. Gusti mula panjenengan turunaken keridoan panjenengan dateng anak-anak kula sing pun kula sebut kala wau, mergo ridho kula dateng mereka, kepada mereka. Iki terutama dongane mbok ya, mbok sing ngandung selama 9 bulan, mbok sing bimbing, sing nyusoni, Masya Allah ya, tekanannya ridallah fi ridal waliden wa suhtullah fi suhtil waliden, itu kepada ibu tekanannya. Karena ketika Rasulullah ditanya, Kanjeng Nabi, siapa sih sahabatku yang paling baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat bapakmu. Jadi ini sing dongo ibuke berdasarkan penelitian Dr. Fauziah. Ada seorang mahasiswa sing bewelingi setengah mati, gak ngergani wong tuane blas, apa maneh salat, maca Quran lan liyane. Loh, setelah dibacakan ini hanya 3 malam habis salat tahajud. Yang dibaca Allahumma inni ushiduka anni radiyatan auladi. Radiyatan auladi jenenge sapa ya. Tamamar ridho wa kamalar ridho wa muntahar ridho. Fallahumma anzil ridwanaka alaihim biridhoi anhum. Jadi intine kaya iku mau, lek sampean gak apal Arabe Jawane, Gusti jenengan sekseni kula bener ridho dateng anak kula sing ndawablek niki jenenge sapa, kelawan ridho ingkang sangat sempurna. Mila panjenengan ridani Gusti keranten ridho kula dateng anak kula niku wau. La insyaallah lek ngono anake dadi apik. Mahasiswa iki mau datak teko kampuse telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lagi ngapain? Kok heran ya.
Iki lagi siap-siap arepe salat zuhur. Alhamdulillah Bu, kula teng masjid sakniki pun persiapan ajeng salat zuhur ya. Kula nggih alhamdulillah Bu, pun sregep maca Quran. Nah, ini barokah dongane ibuke, ojo pendeli tok. Ah, insyaallah lek panjenengan ngono, engko atine panjenengan bersih ya di bulan Rajab. Waktunya bulan menanam, nanti bulan Sa'ban waktunya menyirami, bulan Ramadan waktunya memanen. Insya Allah panjenengan akan panen raya luar biasa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.